Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tema spesial, yaitu 5 ancaman bagi orang yang tidak mau membayar hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'aban katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Kehidupan dunia tidak selamanya mulus seperti apa yang kita harapkan, tidak selamanya sukses seperti apa yang kita inginkan. Ekonomi tak selamanya stabil. Kadang ekonomi kita tinggi, tapi tak jarang ekonomi kita rendah. Bagaimana solusinya? Al-Quran membolehkan kita untuk berhutang. Hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan-arahan bagaimana kita berhutang. Ketika seorang ingin berhutang kepada kita, lalu dia datang ke rumah kita dengan kata-kata yang manis, yang tidak biasa dilontarkannya kepada kita. Dia memulai dengan suara-suara yang lembut sekali sehingga hati kita pun tergugah. Kemudian ketika itu kita seperti raja, kemudian dia seperti orang yang dekat dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Ironinya hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hutang sudah kita berikan, yang dulunya kita sebagai raja, tapi justru terbalik. Dan hutang ini tak sesuai dengan tanggal yang sudah dijanjikan. Dia berjanji 1 minggu, tapi setelah datang 1 bulan, hutang juga tak dibayar. Habis 1 bulan, tiba 2 bulan, kemudian 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang sampai setahun. Bahkan sampai hari ini sudah 5 tahun hutangnya, belum pernah juga dibayarnya dengan saya pribadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apakah dia tahu? Dia tahu bahwa hutang itu berdosa kalau tak dibayar. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urgen kita kaji. Bagaimana ancaman orang yang tidak mau membayar hutang? Dia mampu tapi tak mau. Minimal ada 5. Yang pertama, orang yang tidak mau membayar hutang ketika di atas dunia, maka dia akan membayarnya ketika di akhirat. Di akhirat, coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dia mencari duit? Apakah dia berusaha nanti di akhirat? Maka dengan apa dia mengembalikan hutangnya? Maka dengan pahalanya. Pahalanya kemudian diberikan, ditransfer kepada orang yang dihutanginya. Kemudian kalau pahalanya juga tak ada, maka dosa orang yang dihutanginya akan ditransfer kepadanya. Artinya apa? Bertambah dosanya disebabkan dosa orang yang tadi dipindahkan kepada dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibnu Majah, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi dinarun au dirhamun, dan dia memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, qudiya min hasanatihi, maka di akhirat akan dia ganti, dia bayar dengan kebaikan-kebaikannya, karena laisa samma dinarun wala dirhamun, karena di akhirat itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan saya kepada saudara-saudara saya dimanapun engkau berada,
yang enggan membayar hutang, walaupun orang yang tadi diam-diam saja, tapi sebelum dia mengikhlaskannya dengan seikhlas-ikhlasnya, hati-hatilah, nanti akan dibayar, kita bayar ketika di akhirat nantinya. Ini lebih payah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mau membayar hutang, kalau dia meninggal, ruhnya masih tergantung antara langit dan bumi. Langit tak menerima ruh orang yang berhutang, bumi juga tidak menerima ruh orang yang berhutang. Kemana dia akan pergi? Dia akan tersiksa kemana-mana. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min, ruh atau jiwa seorang yang beriman, Bapak Ibu, dia beriman, mu'allaqatun bidaini, hadis Tirmizi. Orang yang beriman saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia meninggalkan hutang, maka dia mu'allaqatun, terkatung-katung, ma bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, ruhnya terkatung-katung, tersiksa sebelum hutangnya dibayarkan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berhutang dia tak mau membayar, maka dia nanti dihukum sebagai pencuri. Maka ketika Allah nanti berjumpa dengannya di akhirat, dia akan memiliki, seolah-olah memiliki aib yang sangat luar biasa, beban yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujtami'un alla yuwaqiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan, maka dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tergolong dia dengan pencuri yang mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Yang keempat, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, Nabi tidak mensolatkan orang yang tidak mau membayar hutang. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Lewat 3 jenazah. Yang pertama, lewat 1 jenazah, kemudian datang sahabat memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita ingin mensolatkan jenazah. Biasa Nabi ketika itu kan menjadi imam. Apa yang terjadi? Apa yang ditanya Nabi? Yang ditanya Nabi SAW, apakah hutangnya ada? Apakah dia meninggalkan hutang? Apa kemudian kata mereka? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi datang, kemudian Nabi yang menjadi imam, artinya Nabi solatkan dia. Jenazah yang kedua datang. Kemudian salah seorang sahabat memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, kita mensolatkan jenazah. Kemudian lagi-lagi pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh Nabi, apakah dia memiliki hutang, meninggalkan hutang? Apa kata mereka? Iya ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 3 dinar. Kemudian Nabi bertanya, pertanyaan yang kedua, apakah dia meninggalkan harta? Ada ya Rasulullah. Berapa? 3 dinar. Artinya pas, bayarkan hutang dulu. Setelah mereka bayar, barulah Nabi mau mensolatkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenazah yang ketiga dalam hadis Bukhari, datang jenazah, kemudian diminta Nabi SAW untuk mensolatkannya. Sama pertanyaannya, apakah dia memiliki hutang, kata Nabi. Apa jawaban mereka? Ya ya Rasulullah, ada. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah dia memiliki harta? Hartanya yang ditinggalkannya bisa melunasi hutang tadi? Kata mereka, tidak ya Rasulullah, ini tak ada hutangnya, tak ada hartanya untuk melunasi hutangnya. Apa kata Nabi? Silakanlah kalian saja yang mensolatkannya. Artinya apa? Nabi tak mau mensolatkan orang yang memiliki hutangnya. Ketika dia mati mau disolatkan, hutang belum dibayar, Nabi tak mau. Kemudian menunjuk satu orang, nama sahabatnya Abu Qatadah. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah SAW, dia bermohon agar Nabi SAW mau mensolatkan jenazah ini. Kemudian Abu Qatadah menjamin hutangnya, nanti saya yang membayarnya ya Rasulullah SAW. Setelah itu barulah Nabi mau mensolatkan jenazah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh, maka hutang itu segera bayar.
Kalau bukan perkara besar, mana mungkin Nabi SAW tidak mau mensolatkannya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa hutang tidak akan terampuni walaupun kita mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada hutang, belum, bayar dulu hutangnya. Orang sekelas mati syahid pun kalau ada hutangnya wajib dibayar, tak akan masuk surga, apalagi kita. Hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, yukfaru lisyahid, orang yang syahid itu dosanya akan diampuni, kullu dzambin, setiap dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni, dia akan langsung masuk ke dalam surga. Illat dain, tapi ingat kecuali satu, dain, hutang. Kalau dia berhutang, dosa yang itu tak diampuni, kata Nabi SAW. Semoga kawan-kawan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang memiliki hutang, segera bayar hutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.